Carlos Sainz lagi-lagi menunjukkan kualitasnya di GP Jepang hari Minggu kemarin. Meskipun tidak menang seperti di Australia, tapi performanya masih sangat solid, di mana pembalap Spanyol itu bisa meraih podium ketiga di Suzuka dengan memanfaatkan strategi golong yang diterapkan Ferrari. Podium Sainz di Jepang juga melanjutkan tren positifnya musim ini, di mana dia mengumpulkan 3 kali podium dan 1 di antaranya adalah kemenangan. Selain itu, Sainz juga memperpanjang tren, di mana ia bisa mengungguli rekan setimnya sebanyak 3 kali dari 4 balapan pembuka 2024. Walaupun dari sisi poin masih lebih banyak Charles Leclerc, tapi itu disebabkan karena absennya Sainz di GP Arab Saudi karena harus operasi usus buntu. Dari segi kualifikasi, Sainz juga sudah 2 kali ungguli Leclerc secara beruntun di Australia dan Jepang. Dengan solidnya performa Carlos Sainz di awal musim 2024 dan dengan ditambah statusnya sebagai pembalap buangan dari Ferrari yang masih menganggur musim depan, pertanyaan mulai muncul di benak para tifosi. Apakah Ferrari sudah membuat keputusan yang salah dengan mengganti Sainz dengan Lewis Hamilton, atau yang malah lebih ekstrim adalah apakah Ferrari salah membuang pembalap? Sebenarnya masih terlalu awal untuk menilai keputusan Ferrari tersebut. Bahkan menurut kami, keputusan Ferrari untuk mengorbankan Sainz demi merekrut Hamilton tidak bisa disalahkan begitu saja. Karena F1 adalah sebuah bisnis yang besar, dan perekrutan Hamilton jelas lebih dari sekedar persoalan performa di track saja, tapi juga melingkupi berbagai aspek, seperti value dan marketing sebagai 7 kali juara dunia. Namun tak bisa dipungkiri, kalau Ferrari akan kehilangan pembalap yang versatile seperti Carlos Sainz, di mana ia sudah membuktikan berulang kali jika ia adalah pembalap yang lebih komplit daripada Charles Leclerc, terutama ketika dihadapkan di situasi-situasi sulit saat balapan. Secara raw talent atau talenta alami, Leclerc memang punya bakat yang 2 level lebih bagus ketimbang Sainz, dan itu sudah ditunjukkan berulang kali. Ketika Leclerc mendapatkan mojonya, dia tidak bisa disentuh oleh Sainz. Tetapi ada banyak faktor pembeda yang membuat Sainz bisa tampil lebih solid belakangan ini, dan faktor-faktor itu sudah bisa dilihat sejak musim lalu. Dari sisi mentalitas, jelas Leclerc punya masalah besar di sini. Berbeda dengan Sainz yang memang sudah terlatih sejak dulu untuk menjadi pembalap petarung bersama Toro Rosso, Renault, dan McLaren, Leclerc seperti kurang matang untuk menghadapi situasi-situasi sulit. Selain kurangnya pengalaman untuk bisa berduel secara kompetitif di level yang ketat, pembalap Monaco tersebut membawa beban mental yang sangat besar di Ferrari. Charles Leclerc diproyeksikan sebagai pembalap anak emas yang diharuskan untuk menjadi pemimpin selanjutnya di skuad Maranello. Di pundaknya ada nama-nama besar seperti Sebastian Vettel, Fernando Alonso, sampai Michael Schumacher yang pernah membalap di Ferrari sebelumnya. Namun berbeda dari mereka semua yang berstatus sebagai pembalap bintang sebelum bergabung ke Ferrari, Leclerc adalah pembalap produk asli dari akademi, dan setahun setelah debut di F1, ia langsung dipromosikan ke tim utama. Hal itu membuat beban yang ia pikul sebagai pembalap di Ferrari sangat besar dan cukup berpengaruh terhadap mentalnya ketika dihadapkan pada situasi genting, yang membuat Leclerc rentan membuat kesalahan, entah itu karena memaksakan diri atau memang murni error saja. Yang jelas semua itu disebabkan oleh beban mentalnya yang cukup besar, karena tuntutan sebagai pembalap leader di Ferrari. Itu semua tak akan terjadi jika seandainya Leclerc punya cara untuk mengalihkan semua tekanan tersebut dan mengubahnya menjadi mentalitas positif. Sayangnya Leclerc seakan-akan tidak bisa melepaskan tekanannya itu begitu saja, karena ia merasakan tanggung jawab yang besar untuk bisa memberikan penampilan terbaik bersama Ferrari. Rasa tanggung jawab itu jugalah yang membuat Leclerc menjadi agak kaku dan terlalu gampang nurut terhadap setiap perintah atau instruksi tim. Hal itu sudah sangat sering dikritik karena meskipun Leclerc ragu akan instruksi tim tersebut, ia enggan mempertanyakan atau mendebat instruksi itu. Berbeda dengan Carlos Sainz yang lebih otonom, di mana ia tahu apa yang harus ia lakukan dan menilai situasi dengan baik. Sainz bisa memberikan inisiatif strategi atau bahkan mempertanyakan instruksi yang diberikan oleh tim ketika ia meragukannya. Mungkin karena Leclerc adalah produk Akademi Ferrari, ia sudah termakan oleh kultur kolot yang sudah ada bertahun-tahun di sana dibandingkan Sainz yang sudah mencicipi kultur yang lebih terbuka di McLaren. Leclerc sendiri di musim 2024 sudah lakukan beberapa perubahan dari segi mentalitas itu untuk bisa lebih berperan aktif atau melakukan inisiatif sendiri dalam pendekatan balapannya. Namun sayangnya itu tidak berjalan mulus awalnya.
di kualifikasi GP Australia dan GP Jepang, di mana kedua event tersebut ia dikalahkan oleh Sainz. Leclerc meminta sendiri kepada tim untuk mengubah beberapa settingan mobil di antara sesi Q2 dan sesi Q3. Di Australia, ia meminta tim untuk memberikannya downforce yang lebih besar di sayap depan, namun tak bekerja dengan baik. Lalu, di GP Jepang, ia juga meminta tim untuk mengubah level downforce di front wing, sekaligus mengubah strategi dengan melakukan hot lap di tengah-tengah sesi untuk mengincar evolusi track, tapi lagi-lagi itu tak bekerja. Usaha Leclerc untuk ambil inisiatif mulai berbuah hasil saat balapan, di mana diketahui jika pembalap 26 tahun itulah yang meminta tim untuk menjalankan satu kali pit stop untuk menghindari traffic dan dirty air dari pembalap di belakangnya. Leclerc meminta Ferrari menjalankan plan C untuk lakukan sekali pit stop dan memanjangkan stintnya dengan ban medium sampai 25 lap dengan manajemen ban yang sangat bagus. Idenya terbukti jitu dan berhasil membuatnya finish di posisi keempat GP Jepang, meskipun start dari posisi ke-8. Selain dari sisi mentalitas, dari aspek teknis ada pengaruh yang cukup signifikan di balik meningkatnya performa Sainz belakangan ini. Tahun lalu, kami pernah mention kalau semua problem yang dialami oleh Ferrari, seperti mobil yang inkonsisten dan degradasi ban, bisa jadi disebabkan oleh tim yang mengembangkan mobil untuk menyesuaikan gaya balap Charles Leclerc yang agresif. Lalu di pertengahan musim ketika Ferrari mulai mengubah development mobilnya supaya lebih cocok ke gaya balap Carlos Sainz yang understeer, problem di mobil mereka bisa diatasi sedikit demi sedikit. Hal yang sama mungkin juga diterapkan Ferrari dalam pengembangan mobil SF24. Sejauh ini Ferrari sudah membuat kemajuan atau improvement yang sangat besar di mobil 2024, di mana semua problem yang mereka alami dalam 2 tahun terakhir bisa dihilangkan. Mungkin pengorbanan yang harus dilakukan Ferrari untuk bisa membuat mobil yang lebih mudah dikemudikan oleh kedua pembalapnya adalah mereka tidak bisa memprioritaskan gaya balap Leclerc seperti dulu lagi. Gaya balap Leclerc yang oversteer dan sangat agresif memang memerlukan mekanikal yang spesifik di mobil untuk bisa membuatnya tampil maksimal. Hal itulah yang tidak didapat Leclerc musim ini dan membuatnya beberapa kali harus mengeksplorasi sampai overthinking soal settingan mobil supaya lebih cocok ke gaya mengemudinya. Tapi karena terlalu banyak utak-atik settingan, Leclerc malah semakin kehilangan sentuhannya di sirkuit. Sebaliknya dengan Sainz, ia nampak lebih nyaman dengan mobil yang sekarang dan bisa langsung nyetel dengan bagus apapun kondisinya. Salah satu keunggulannya adalah dari segi race pace, yang dalam balapan di Bahrain, Australia, dan Jepang, Sainz menunjukkan jika ia bisa tampil sebagai ujung tombak Ferrari di barisan depan. Manajemen balapannya jauh lebih bagus daripada Leclerc, dan itulah alasan kenapa Ferrari memberikan Sainz prioritas lebih lewat tim order. Frederick Vasseur benar-benar menepati janjinya untuk tidak pilih kasih terhadap satu pembalap dan menerapkan equal status kepada Sainz dan Leclerc. Vasseur untuk sekarang berhasil mengatur persaingan di antara kedua pembalapnya dengan sehat karena komunikasinya sejak awal jelas, yaitu tim akan memberikan prioritas kepada siapapun yang bisa tampil cepat. Mungkin jika dinilai dari aspek mentalitas dan racecraft Sainz yang versatile, Ferrari mungkin akan sangat kehilangan pembalap 29 tahun tersebut. Tapi kalau dibilang salah buang pembalap, kami kurang setuju dengan anggapan itu, karena opininya sebagian besar dilandaskan oleh bias yang ditujukan kepada Sainz dibanding Leclerc. Mau bagaimanapun, Leclerc adalah pembalap anak emas Ferrari, yang tentunya mereka punya alasan tersendiri untuk memperpanjang kontraknya sampai 2029. Ia masih punya potensi untuk berkembang lebih jauh lagi dengan talenta seperti itu. Tentu dengan catatan Leclerc harus punya mentalitas serta meningkatkan pemahamannya saat membaca situasi ketika balapan dan lebih beradaptasi lagi dengan driving style yang lebih bersahabat dengan mobil. Setidaknya musim ini Leclerc tahu betul apa kelemahannya dan ia sudah mencoba untuk memperbaiki hal itu musim ini dari usahanya untuk ambil inisiatif serta berperan lebih aktif dalam setiap keputusan atau instruksi tim. Lalu, apakah merekrut Hamilton adalah solusi yang tepat juga? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Dan untuk sekarang, sepertinya Hamilton akan tersenyum jika melihat calon timnya musim depan ini bisa secara reguler naik podium dan menjanjikan mobil yang kompetitif pada 2025 nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.